Indonesia Muhammadiyah sama NU. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau dengar dari Pak Tengku Zulkarnain. Pak Tengku, ormasnya apa? Matlaul Anwar. Apa? Matlaul Anwar berdiri 1916 di Banten. Menes. Baik, apa pendapatnya Pak Tengku yang juga Wakil Sekjen MUI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, seluruh pemirsa sekalian TV One dan hadirin sekalian. Ini mohon maaf baru pasang implan gigi tadi di Dokter Mustar. Ada Mustar jadi mungkin bahasanya campur-campur sakit. Tapi yang jelas begini, sikap Majelis Ulama Indonesia ingin saya sampaikan malam ini. Majelis Ulama Indonesia sepakat ormas apapun yang melawan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI mesti dibubarkan. Itu sepakat. Yang kedua, ormas Islam yang pahamnya menyimpang, misalnya tidak mengakui salah satu dari rukun iman atau rukun Islam, juga harus dibubarkan. Sepakat itu seluruh anggota Majelis Ulama Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentang Perpu, ini baru kita masuk. Terpecah tiga di MUI. NU menerima Perpu. Ormas-ormas yang lain yang sempat dikatakan misalnya dari kami ya, Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Hidayatullah, Persis, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah Islamiyah. Ini kemarin sempat beredar berita bahwa menurut Kang Said Akil Siraj, Ketua PBNU, ada 14 ormas Islam yang menerima dan mendukung Perpu. Tapi nama Matlaul Anwar disebut. Padahal kami menolak dengan tegas, ini ada suratnya. Keputusan DPP kita menolak pengurus besar Matlaul Anwar tentang Perpu nomor 2 tahun 2017, menolak Perpu nomor 2 tahun 2017. Meminta kepada pemerintah agar lebih mampu mengelola kehidupan bernegara dengan cara-cara persuasif demi terjaganya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sifat Matlaul Anwar dan juga sikap dari ormas-ormas yang sempat dikatakan mendukung. Kemudian ada yang masih belum menentukan sikap, seperti Ittihadiyah belum menentukan sikap, masih mengkaji tentang Perpu ini. Sekarang pandangan kami. Yang pertama tentang Perpu ini ada kami pandang sebagai sesuatu yang terburu-buru. Istijal, yang satu sifat pemerintah yang terburu-buru. Kenapa harus ada Perpu? Kan ada undang-undang nomor 17 tahun 2013. Kalau katanya tadi sudah lama pemerintah ini mau memperhatikan, pemerintah ini belum 3 tahun kok lama apanya. Kalau SBY 10 tahun, lama. Lah pemerintah ini aja separuh jalan baru 2 tahun. Berapa lama dia memperhatikan katanya, kalau dibilang lama, mungkin hanya 7. Tidak lama, belum lama. Kalau memang lama, bikin draft undang-undang pengganti. Ajukan ke DPR, kan lama. Kalau tiba-tiba begitu keluar Perpu, rasanya ada sesuatu yang terburu-buru, ada apa? Ini. Kalau dikatakan genting, apanya yang genting? Keadaan memaksa, kita ingat dulu. Pernah ada Perpu ketika undang-undang kita mewajibkan jemaah haji Indonesia pakai paspor coklat. Kemudian dunia internasional tidak menerima paspor coklat itu. Maka kemudian diputuskan harus pakai paspor hijau, paspor internasional. Jemaah haji yang 200.000 orang itu sudah akan berangkat. Kalau tidak dikeluarkan Perpu, menunggu ke pengadilan lagi, itu 200.000 orang tidak akan berangkat haji. Maka dikeluarkanlah Perpu itu. Ini memang mendesak, keadaan genting, menyelamatkan 200.000 orang yang pasti tidak akan naik haji kalau tidak dirubah undang-undangnya. Sekarang ini apa yang genting? Kenapa harus dikeluarkan Perpu sehingga ormas-ormas katanya ada yang menentang Pancasila dan sebagainya. Ini kita cerita Perpu, saya tidak cerita Hizbut Tahrir.
malam ini kita cerita Perpu. Nah itu yang pertama, terlalu terburu-buru. Yang kedua, apabila ada perbedaan pendapat dua kelompok, katakanlah antara pemerintah dengan satu ormas, Anda melawan Pancasila, kata pemerintah. Kemudian ormas itu mengatakan, kami tidak melawan Pancasila. Kan berarti ada silang sengketa nih. Dalam Islam silang sengketa itu diselesaikan oleh orang ketiga. Faslihu baina akhwaikum. Mesti diselesaikan ini perbedaan dua orang ini. Tidak bisa yang satu dimenangkan, yang satu dikalahkan. Nah untuk memenangkan salah satu yang bertikai ini, kalau tidak bisa islah, ya ke pengadilan, ke hakim. Nah, saya lihat di Perpu ini kami melihat itu yang berkenaan dengan pengadilan-pengadilan dihapus. Artinya tidak ada lagi ruang untuk yang tertuduh itu untuk membela diri. Dalam kaidah usul al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tanpa saksi, tanpa bukti di pengadilan itu adalah satu kezaliman. Walaupun benar kalau tidak ada bukti tidak bisa diputus. Harusnya diputuskan yang tidak bisa. Kalau misalnya saya mengklaim, saya ceritakan satu kisah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khalifah waktu itu. Pakaian perangnya hilang dan dicuri oleh tetangganya orang Yahudi. Sayyidina Ali kenal betul itu pakaian perang karena satu-satunya harta beliau. Maka dia mengadu ke hakim bahwasanya pakaian besi saya dicuri oleh tetangga saya. Hakim memanggil, dua-duanya diadili. Kata Sayyidina Ali, ini mencuri pakaian besi saya. Kata Yahudi, tidak ada saya mencuri, ini pakaian besi milik saya, pakaian perang ini. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya, kamu yang menuntut, Sayyidina Ali ini khalifah waktu itu, kamu menuntut bahwa ini salah, mana buktinya kalau itu kamu punya? Sayyidina Ali bilang, saya tidak bisa membuktikan, cuman saya bisa memberitahu bahwa ini saya punya, sompel ini, sebagian pinggang sebelah kiri ini, sompel bekas bacokan perang, pedang. Ini terjadi pada perang Anu. Kemudian hakim menanya kepada Yahudi, apa pembelaan dirimu? Yahudi ini bilang, saya bisa buktikan ada banyak pakaian perang yang sompel pinggang sebelah kiri. Namanya pakaian perang. Dibaca orang, saya bisa ambil 3, 10 bisa saya ambil. Orang-orang punya yang sompel di sini. Maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, kalau begitu Sayyidina Ali Anda kalah. Ini pakaian besi, pakaian perang ini Yahudi ini punya. Diputuskanlah, kalah Sayyidina Ali. Pulang, karena tetangga pulangnya bareng-bareng. Maka Yahudi itu mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya baju perang ini bajumu. Memang saya yang curi. Ternyata hakimmu nggak bisa memutuskan saya bersalah walaupun kau presiden, khalifah. Karena Sayyidina Ali bilang, saya tidak bisa menang karena saya tidak bisa menghadirkan saksi bahwa kau mencuri dan pakaian besi ini saya punya, tidak ada bukti. Nah, di pengadilan dunia kau menang. Tapi di akhirat ada Allah, Tuhanmu dan Tuhanku yang akan mengadili kita berdua. Pada saat itu bergemetar ini Yahudi dan mengatakan, kalau begitu saya masuk Islam aja. Sebegitu adilnya pemerintahan Anda sebagai presiden. Nah, oleh karena itu kita minta kepada presiden kepada pemerintah, berikanlah ruang kepada orang untuk membela dirinya. Kalau dikatakan waktunya terlalu lama, satu orang perempuan membunuh pakai kopi sianida, berapa lama pengadilannya sampai bosan kita lihat televisi dia saja, nggak ada kerja lain di televisi, koran-koran itu saja. Kok kita sabar? Itu hanya satu orang. Nah ini ormas yang anggotanya jutaan orang, misalnya jemaah tabligh ada 10 juta lebih anggotanya, NU mengklaim 60 juta, Muhammadiyah mengklaim misalnya 60 juta juga. Soal berlebih itu terserah, nggak ada masalah. Tapi yang jelas bagaimana bisa tidak sabar kita terhadap sebegitu banyak nasib orang yang kemudian diancam di Perpu ini, bisa dipenjarakan bukan hanya pengurusnya, tapi juga orang-orang yang menjadi anggotanya. Kalau jemaah tabligh kemudian dituduh misalnya mau makar, karena pakainya ke Arab-Araban tuh, seperti Pak Maman bilang, ke Arab-Araban. Ini pakai jubah serban. Kalau saya dikatakan ke Arab-Araban, saya protes. Ini bukan ke Arab-Araban, ini nasional. Buktinya, kita lihat fotonya.
Pangeran Diponegoro seperti ini, pahlawan nasional. Hah? Tuanku Imam Bonjol pakaiannya seperti ini, pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Kiai Haji Hashim Asy'ari pahlawan nasional begini, enggak pakai batik atau enggak pakai jas? Apa zaman itu enggak ada batik, enggak ada jas? Nah, jadi apa yang dimaksud ke Arab-Araban itu apa? Nah, ketika kita mengatakan Islam dilindungi dalam konstitusi kita. Nah, saya mau beritahu Pak Gerung. Katakan tadi Aceh lain sendiri, bukan Pancasilais. Kalau kita lihat syariat Islam itu dibagi 4 bab. Ternyata sudah diurus negara. Bab syariat, ya syariat Islam 1, bab ibadah. Dipendekin Pak. Ya ini pendek ini. Waktunya udah habis. Itu orang orang beribadah semua diatur negara. Mau naik haji diatur negara, ya kan? Mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, mau bangun masjid diatur negara. Yang kedua bab muamalat, jual beli, sewa menyewa, udah diatur negara, udah ada bank syariah dan lain-lain. Bab ketiga bab munakahat, nikah talak rujuk, diatur negara. Bahkan kalau wanita nggak ada walinya, itu wajib sultan waliun liman la walialaha. Sultan itu harus jadi wali, nggak boleh departemen peternakan, nggak boleh. Harus pemerintah yang ditunjuk, yaitu Kemenak. Hanya satu saja bab lagi yang belum, jinayat. Bab jinayat, bab pidana. Dan itu hak kita menukarnya. Pak Yusril pernah waktu jadi menteri mencoba menukar, misalnya hukum pidana tentang perzinahan. Itu delik aduan. Kalau dua-duanya suka sama suka nggak ngadu nggak bisa ditangkap. Tapi dicoba ditukar menjadi delik umum. Asal ada perzinahan boleh ditangkap, 2 tahun kurungan atau didenda 100 juta. Tapi DPR belum setuju. Kalau setuju kan jadi jinayat itu. Nah, apa salahnya? Nggak apa-apa, kan itu hak kita untuk berjuang. Misalnya lagi tentang potong tangan mencuri. Sekarang ini saya mendengar satu hari pemerintah mengeluarkan uang 15 miliar untuk narapidana di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang mencuri itu potong tangannya nggak perlu keluar duit. 400 dirham kau nolong, cekak pulang, urus sendiri, selesai. Ngapain ngasih makan maling sampai 15 miliar sehari? Kalau itu disetujui oleh DPR, apa salahnya? Nah, ini terakhir saya ingin katakan bahwa marilah kita bersabar, marilah kita istiqomah. Istiqomah, jangan berubah-berubah. Kalau bahasa Indonesia pelin-pelan. Kalau dikatakan ini dikhawatirkan kanker yang akan menggerogoti bangsa ini paham-paham ini yang anti Pancasila belum dibuktikan dan bilang kanker. Kita juga bisa menuduh atau mengatakan sebaliknya, sikap otoriter dari pemerintah itu pun kanker. Kalau dibiarkan ini nanti bisa jadi Mussolini negeri ini. Pak, lu bahaya sekali. Cukup. Demikian saja, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Guntur Romli. Terima kasih. Guntur Romli ini aktivis sosial politik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni atas undangannya. Sebenarnya soal Perpu ini saya ingin menggunakan ilustrasi pemisalan yang sederhana saja, bahwa Perpu ini diperlukan untuk kita melindungi rumah kita sebenarnya, aturan. Menurut saya ini hal yang sudah umum dan masuk akal. Kalau kita membuat aturan atau tidak mau ada orang atau pihak lain yang ingin menghancurkan rumah kita. Nah, Perpu ini memang ditujukan untuk melindungi rumah Indonesia. Jangan membongkar dasarnya, Pancasila, ya, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Kalau ada orang yang memperbolehkan atau malah mempersilahkan ada pihak lain, orang lain yang ingin menghancurkan rumahnya, saya kira perlu diperiksa kewarasannya. Jadi itu menurut saya, itu pemisalan yang sangat sederhana, bahwa Perpu ini dibuat untuk melindungi konstitusi kita, dibuat untuk melindungi rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, soal apa itu yang disebut juga dengan mungkin kegentingan lah ya. Di Tempo.co tanggal 17 Februari, surveinya Wahid Institute, Wahid Foundation, 11 juta warga siap lakukan tindakan radikal
11 juta, Bang Karni, lebih banyak dari penduduk DKI. Anda bisa bayangkan, seluruh penduduk DKI ini, bayangkan aja, siap melakukan tindakan radikal. Ini kan luar biasa sekali, jumlah 11 juta ya. Itu. Kemudian, apa kaitannya dengan ormas? Bahwa orang melakukan tindakan terorisme, melakukan tindakan radikalisme, itu tidak serta-merta melakukan atau tiba-tiba, tapi dia melalui proses yang panjang, melalui proses radikalisasi, melalui proses kaderisasi. Contoh, Bahrun Naim yang di ISIS, dia diproses radikalisasi HTI di Jawa Tengah, di Solo tepatnya. Kemudian juga Syarif yang mengebom Masjid Polisi di Cirebon April 2011. Dia sebelumnya melakukan kegiatan sweeping, ya, membawa pentungan, setelah itu bawa bom bunuh diri. Ya. Jadi ini menurut saya sangat-sangat genting ketika ada tindakan-tindakan yang ingin mengubah dasar negara kita, kemudian ada tindakan-tindakan radikal, tindakan teror yang memang sudah sangat mengkhawatirkan dari sisi jumlah, kuantitas, ataupun juga dari peristiwa. Bagaimana mungkin, Bang Karni, ada orang polisi setelah sholat, kemudian dibacok, dituduh togut dan kafir, dan menggunakan isu agama. Dan di Perpu ini juga dilarang, buat jangan menggunakan isu sara untuk kekerasan. Jelas sekali di Perpu itu. Kemudian juga, bagaimana mungkin ya peristiwa-peristiwa konflik ya, yang ada misalnya kalau kita lihat di Irak, atas dasar etnis antara Arab dengan Kurdi, aliran agama antara Sunni dan Syiah misalnya. Kalau ini tidak dibiarkan, kalau ini tidak dilarang ada ormas-ormas seperti itu, maka kita hanya menunggu kapan Indonesia akan menjadi seperti Irak, akan menjadi seperti Suriah, akan menjadi seperti Yaman. Ada konflik etnik di situ, ada konflik aliran di situ, dan kita sudah ada, bibit-bibitnya ada. Ormas yang memiliki tujuan-tujuan seperti itu juga sudah ada. Kemudian potensi besarnya juga sudah ada dan bisa ditemukan di lapangan. Ya, ini bicara soal itu. Kemudian hal yang lain, kita bicara soal misalnya HTI. Ya, mohon maaf Pak Ismail Yusanto. HTI, saya buka website HTI hizbuttahrir.or.id resmi. Dikatakan adalah Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya. Ingat, Hizbut Tahrir itu adalah partai politik. Nah, kok bisa dikasih ormas? Itu heran saya itu. Harusnya dia mendaftarkan diri sebagai partai politik, bukan ormas. Nah, ini kan udah webnya terbuka ya, kemudian mengatakan sebagai ormas. Ini kan kebohongan yang luar biasa menurut saya ketika daftar sebagai ormas. Kemudian apa tujuannya? Yaitu untuk mendirikan kembali daulah khilafah. Jadi jangan ada kebohongan di antara kita. Jangan diputar balikkan. Bahwa tujuan Hizbut Tahrir memang ingin mendirikan negara khilafah. Bukan untuk mempertahankan NKRI ya. Ideologinya adalah Islam, bukan Pancasila sebagai konsep bernegara dan berpolitik. Kenapa tidak mau terbuka saja? Itu yang sudah dinyatakan kalau kita membuka di website mereka ya. Kemudian potensi yang lain, kalau bicara soal sejarah Hizbut Tahrir yang ada di Yordania yang dilarang, yang ada di Syria karena keterlibatan mereka itu dalam kudeta, ya itu fakta sejarah yang ada dalam penelitian buku-buku, bahkan ada 20 negara yang sudah melarang Hizbut Tahrir. Kemudian bagaimana potensinya di Indonesia? Ada di website Hizbut Tahrir sendiri yang mengatakan bahwa sudah menyerukan agar militer dan polisi melakukan kudeta. Jadi mau mengulangi sejarah Hizbut Tahrir yang ada di Yordan, yang di Syria, kemudian di Mesir. Nah, ini kan soal pengulangan sejarah. Kalau kita bicara soal fakta-fakta politik yang saya kutip misalnya dari website mereka. Kemudian di website Hizbut Tahrir juga pada tanggal 9 Juli tahun 2013 mengatakan bahwa demokrasi dan nasionalisme kufur dan beracun. Jadi nasionalisme itu disebut beracun. Saya kira KTP-nya Pak Ismail Yusanto masih KTP Garuda Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Tapi ini adalah disebut dengan beracun. Nah, mengatakan bahwa nasionalisme, bahwa cinta tanah air, yang katanya pendirinya NU Kiai Wahab Hasbullah
Hubbul waton minal iman, ada mencintai tanah air, ada bagian dari iman. Kok disebut dengan beracun? Ya, inilah yang melahirkan rentetan protes-protes misalnya dari sahabat-sahabat Ansor, Banser di beberapa kota yang ingin memang membubarkan Hizbut Tahrir. Yang jelas bahwa Hizbut Tahrir itu bukan ormas. Dia adalah organisasi politik, ya. Kegiatannya adalah politik, dan menurut pengakuan Hizbut Tahrir bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga pendidikan. Makanya Hizbut Tahrir tidak punya sekolah, tidak membangun pesantren, tidak bangun rumah sakit. Kenapa? Karena tujuannya adalah mendirikan negara melalui kegiatan politik. Jadi jangan dikaburkan bahwa dakwah Hizbut Tahrir seperti NU misalnya, bangun pesantren, seperti Muhammadiyah bangun sekolah, universitas, enggak. Hizbut Tahrir bukan itu dakwah. Dakwahnya adalah demonstrasi, menciptakan opini publik untuk menegakkan khilafah menurut versinya Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan tahun 1920-an di Turki. Nah, dan khilafah, ya, kalau kita bicara soal sistem khilafah, ya, kita kaitkan misalnya dengan ISIS. Mereka juga ingin mendirikan khilafah. Ya memang bedanya kata, oh Hizbut Tahrir melakukan kekerasan, ISIS melakukan kekerasan. Belum. Kenapa? Karena belum berhasil melakukan infiltrasi kepada militer. Kalau berhasil melakukan infiltrasi militer, ya akan terjadi ya peristiwa-peristiwa kudeta-kudeta yang sudah terjadi di beberapa negara Arab. Nah, ini yang saya ingin tegaskan bahwa Perpu adalah untuk melindungi rumah kita, melindungi negara kita. Sudahlah, kita bicara, nggak usah lagi bicara soal dasar. Itu kita terima, ya. Bahwa aturannya kalau Indonesia ya memang seperti itu. Itu kan kalau kamu main sepak bola, kakimu untuk menendang bola, jangan untuk menendang orang, ya. Atau pakai tangan, jangan menggunakan peraturan silat, ya. Atau boxing. Ini Indonesia. Jadi ikutilah aturan yang ada, ya. Kemudian ini adalah dasar negara. Kemudian juga sudah menjadi konsensus seperti Gus Nusron tadi, ini sudah jadi konsensus. NU sejak lama sudah menerima tentang soal Pancasila. Ormas-ormas Islam juga sama. Jadi intinya adalah bahwa Perpu ini diperlukan untuk melindungi konstitusi kita, melindungi negara kita. Dan saya memang setuju Hizbut Tahrir memang dibubarkan karena bertentangan dengan ideologi ini. Kemudian dia kegiatannya bukan untuk melayani masyarakat, tapi untuk kegiatan politik untuk mendirikan khilafah. Bukan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mudarman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sekian banyak yang sudah berbicara, saya kira terutama yang terakhir ini ilusi dan fiksi serta propaganda itu. Ya, jadi bukan lagi berpijak pada fakta dan argumentasi yang rasional, saya kira. Jadi kita abaikan saja. Lebih baik kita fokus kepada masalah yang dihadapi. Sekarang ini masalah Perpu, saya kira. Jadi kita bukan mengarah kepada kelompok. Jadi kita bisa lihat, ya, ada orang yang anti dengan kelompok tertentu tapi bersembunyi di balik regulasi, di balik undang-undang, di balik Perpu. Nah, ini sedang terjadi sebetulnya. Jadi ada orang yang belum siuman sebetulnya, tidak sadar cara mengelola negara, ya, dan kemudian merasa lemah sehingga perlu diperkuat dengan regulasi-regulasi dan undang-undang yang sepenuhnya bisa dianggap memperkuat dirinya. Nah, saya kira ini situasinya sebetulnya. Tapi tidak mengerti tentang fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya apa? Kalau ada situasi yang sangat genting, tentunya sejak Perpu keluar itu sudah ada peristiwa yang dikhawatirkan terjadi sehingga Perpu itu efektif. Itu satu. Yang kedua, argumentasi di Perpu itu, kegentingan memaksa itu, ada regulasi, ada perundang-undangan, tetapi tidak mencukupi. Tetapi Perpu justru memangkas 17 pasal. Bukan menambahi pasal, mengurangi pasal. Jadi bagaimana itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan? Jadi perundang-undangannya ada, cukup lengkap, sangat lengkap, justru dipotong. Padahal Perpu itu argumentasinya harusnya undang-undang yang ada, tapi tidak cukup. Nah, ini pasalnya dihapus itu cukup atau tidak itu? Jadi saya kira dari aspek yuridisnya tidak memenuhi. Yang ketiga, saya kira ada satu hal lagi. Problem perdebatan ideologi ini ranah hukum pidana atau ini problem politik, atau
ormas itu problem administratif sifatnya. Nah kalau kita lihat, ini kan Indonesia ini kan mengklaim negara hukum yang demokratis. Jadi ukuran-ukurannya tentu saja kita nggak bisa pakai ukuran syariat. Ya tentu saja kita bukan berarti kita mau berargumen, tapi jadi kan begini, kalau kita berargumentasi tentang HAM, tentang demokrasi, lo kan nggak ikut, kenapa lo pakai argumentasi itu? Lo bukan. Ini Anda, kita semua sedang berargumentasi dengan apa yang disepakati di Indonesia, yaitu negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis itu adalah salah satunya, itu adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bukan pemberian dari negara. Hak asasi itu melekat. Negara itu hanya mendaftarkan dan mengesahkan. Jadi tidak bisa ditarik itu. Yang diatur itu mengenai mekanismenya, bukan hak berserikatnya. Kalau dibubarkan itu hak berserikatnya yang ditabrak, bukan pengaturannya. Nah jadi itu satu. Yang kedua, kalau ini dianggap masalah pidana, nah ini lagi. Ini aparat negara sepertinya tidak paham. Sudah ada undang-undang yang mempidana tentang tindak pidana. Ini kan tindak pidana masuk kejahatan terhadap keamanan negara. Sudah ada di kelompok rumpun pasal kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu pasal 107A, pasal 107A sampai pasal 107E kalau saya tidak salah. Diundangkan pada tahun 99, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Sudah ada ancaman hukumannya. Sementara Perpu mencampur adukkan semua problem ini dalam satu perundang-undangan. Jadi saya kira ini kekacauan sistem hukum, ya, menabrak sana sini, menabrak hukum pidana, menabrak undang-undang yayasan, di mana yayasan itu kalau mau dibubarkan harus dituntut oleh pemerintah ke pengadilan. Ormas ini ada yang berbadan hukum yayasan. Dengan Perpu ini itu menjadi tidak berlaku. Ada dua undang-undang yang saling bertentangan. Ini bagaimana negara ini? Kacau negara ini. Nah jadi saya kira lebih baik, pemerintah, bahkan yang pendukung pemerintah sendiri tadi menyatakan kami akan mengkritisi. Artinya lebih baik ini Perpu dicabut kembali. Kan tadi ada azas actus contrarius, ya, cabut saja lagi. Kalau memang mau diterapkan, itu kan penerapannya itu diundangkan, cabut lagi, nggak masalah itu. Daripada ditolak oleh DPR karena kekacauan tadi, kekacauan sistematika, kekacauan argumentasi politis, kekacauan argumentasi ideologis, mencampur adukkan seluruh problem antara hukum pidana dengan hukum administrasi, dan mencampur adukkan, mempertentangkan dua undang-undang yang sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita rehat dulu pemirsa.